Syaulilailahumul Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pasal 73 qauluhu man wajada thamarata amalihi ajilan bahwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Jadi bahwa yang pasal kemarin menerangkan bahwa akhirat ataupun balasan apa jenenge pahala nggih, bahwa pahala itu untuk mukminin, bagi kita mukminin, bagi umat Gusti Allah niku nanti akan dibalas di akhirat, karena dunia ini tidak cukup kalau ini kan ngoten. Jadi bahwa pahala ataupun apa bahasanya niku lah, balasan lah, intinya balasan dari yang kita perbuat itu nanti kita diberikan di akhirat. Jadi di dunia ini tidak diberikan sepenuhnya karena terbatasnya dunia. Adapun kalau winginane kan nggih umpama donyane si ono kan awake dhewe sing gak nutut, awake dhewe sing gak menangi suwene donya. Atau mriki dijelaskan siapa yang merasakan buah amalnya di dunia, maka itu bukti bahwa amalnya diterima di akhirat. Jadi ngoten, makanya walaupun hari ini kita masih di dunia niku awake dhewe ya wis iso ngira-ngira, wis iso ngrasakno, bahasane kan ngoten. Bahwa nanti kita di akhirat itu bagaimana, bahwa nanti balasan Allah di akhirat ke kita itu bagaimana. Yang dimaksud dengan buah amal di dunia adalah kenikmatan dalam beramal. Bila seseorang sudah merasakan nikmatnya beramal, nikmatnya melakukan sesuatu nggih, beramal ini bukan berarti sotakoh, bukan berarti nopo berbuat. Intinya ngamal yang kita pahami, yang bahasa Indonesia, beramal yang bahasa Indonesia. Jadi yang beramal di sini adalah melakukan sesuatu. Bila seseorang sudah merasakan nikmatnya beramal, nikmatnya melakukan sesuatu, itu berarti bahwa perbuatan tersebut telah diterima Allah selagi masih di dunia. Abu Turab berkata, jika seseorang hamba tulus dalam amalnya, ia akan mendapatkan manisnya amal itu sebelum mengerjakannya. Jika ia ikhlas dalam amalnya, ia akan mendapatkan manisnya amal itu saat mengerjakannya. Jadi ngoten nggih. Jadi ketika ikhlas, ketika tulus, iku sadurunge nglakoni ku ya wis seneng. Lah ketika nglakoni yo luwih seneng kan ngoten. Jika seseorang hamba tulus dalam amalnya, ia akan mendapatkan manisnya amal itu sebelum mengerjakannya. Jika ia ikhlas dalam amalnya, ia akan mendapatkan manisnya amal itu saat mengerjakannya. Di saat durunge karo ketika melakukan iku nggih nyaman ataupun enak niku. Amal yang memiliki sifat-sifat seperti ini akan diterima Allah. Bila Allah telah menerima amal seseorang hamba di dunia, itu adalah tanda bahwa kelak di akhirat Allah akan memberinya pahala sebagaimana yang akan dijelaskan. Sekalipun telah merasakan manisnya beramal, seorang hamba tidak layak untuk terlena dan merasa bahagia terlebih dahulu. Ia juga tidak layak berharap agar amal tersebut terus berlangsung lantaran ia merasa nikmat dan mujur di dalamnya. Hal itu bisa merusak keikhlasannya dalam beribadah dan ketulusan niatnya. Nah, tapi nggih niku wau nggih tetep di
dibandoli bahasane, tetap diperingatkan walaupun toh wis penak niku wis ngrasakno ladzatul iman. Lah ini bahasane halawatul amal, manisnya beramal. Ning ya aja terlena. Karena nggih itu bisa saja hilang. Atau lek pembahasan sing pasal kemarin itu upama donya nek gak entek awake dhewe sing mati dhisik kan ngoten. Intinya qaluhu idza aradta an ta'rifa qadraka indahu fangdur fi ma yuqimuka. Jika kau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, perhatikanlah di mana dia menempatkanmu. Apakah kau termasuk orang-orang yang makbul dan bahagia, ataukah termasuk orang-orang yang mardud dan menderita? Jika kau ingin tahu dirimu, perhatikan di mana Allah menempatkanmu, apakah di dalam ketaatan atau kemaksiatan. Siapa yang termasuk orang-orang yang makbul dan bahagia, maka Allah akan mempekerjakannya dalam amal yang diridhoinya berupa bermacam-macam ketaatan. Siapa yang termasuk orang-orang yang mardud dan menderita, maka Allah akan mempekerjakannya dalam hal yang dibencinya berupa ragam pelanggaran. Ini berlaku bagi orang-orang awam. Adapun bagi orang-orang khawas, maka kalimatnya adalah, jika kau ingin tahu kedudukanmu di sisi Allah, maka kau termasuk muqarrabin atau tidak, lihatlah di mana Allah menempatkanmu dan pengetahuan apa yang diberikan Allah ke dalam hatimu. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin tahu kedudukannya di sisi Allah, hendaknya ia mengetahui kedudukan Allah di dalam hatinya. Nah, ini sabda Rasul, ini adalah untuk orang-orang khawas nggih. Kalau untuk orang-orang awam, anggo awake dhewe ngene wau sing awal wau. Dadi lek pengin niteni awake dhewe iki wong makbul ta wong mardud, ya kira-kira keseharian ataupun aktivitas yang kita jalani ini termasuk aktivitas yang berupa ketaatan atau berupa kemaksiatan ngoten mawon. Jadi intine melanggar ae kok kira-kira akeh manute tak akeh melanggare kan ngoten to. Intine ngoten. Qaluhu mata razaqaka at-ta'ah wal ghina bihi anha fa'lam annahu qad asbagha 'alaika nikmatun do qad asbagha 'alaika nikmatan dhahiratan wa batinatan. Ketika Allah menganugerahimu ketaatan dan engkau merasa cukup dengannya, dengan Allah, berarti Allah telah mencurahkan nikmatnya lahir dan batin. Ketaatan ialah melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan secara lahir. Adapun makna merasa cukup dengan Allah adalah kau tidak terlalu bergantung pada ketaatan itu dalam mendapatkan keinginanmu, tetapi hanya bergantung kepada Tuhanmu dan menyisihkan segala hal selain Allah. Jika demikian, ketahuilah bahwa Allah telah menganugerahkan segala karunia-Nya, baik yang lahir seperti ketaatan maupun yang batin seperti makrifat, yang mewajibkanmu untuk mengabaikan dan tidak melihat selainnya. Niki makom khawas nggih. Niki arifin nggih. Ini dialami oleh orang-orang yang makrifat. Jadi intine di napa pun cekap
ataupun bahasane menggantungaken segala hal tengene Gusti Allah. Jadi ketaatannya itu tidak di bahasane napa amaliyah, perbuatan dohirnya, perbuatan lahirnya itu nggih bahasane dibuat napa formalitas saja, yang intinya batinnya nih wow. Intinya dikai niku wau dikai nikmat utawa dikai napa niku wau dikai posisi bahasanya, dikai kedudukan cedek ambek Gusti Allah ya carane ataupun dohir lahirnya kan pasti ya melakukan ibadah, melakukan ketaatan, dan batinnya ya cukup bahasanya kan. Nah apa ketaatan tersebut kan ngoten to, atau kenapa atau mata rozaqaka ta'ah wal ghina anha kan ngoten. Karena niki ngeten, khairu ma tadlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baik yang kau minta kepada Allah adalah apa yang Dia tuntut darimu. Sebaik-baiknya perkara yang kau minta dari Allah adalah yang Allah minta darimu berupa sikap istiqomah di jalan ubudiyah. Ini lebih baik bagimu daripada permintaanmu berupa nasib baik dan keinginan dunia atau akhiratmu, karena itu hanyalah keuntungan bagi dirimu sendiri. Akhirnya kan ngoten, makanya ini kuau sing ten pasal 75 kenapa kok para arifin, para orang-orang arif itu merasa cukup, merasa wis napa bahasane asbagho alaika ngoten to wis qad asbagho alaika nikmatan dhahiratan wa batinatan. Dadi wis kebek bahasane wis ngebeki napa rezeki utawa nikmat niku wau, karena niku wau beliau-beliau ataupun mereka itu sudah di makom hanya melaksanakan kewajiban tanpa mau menuntut haknya kan ngoten. Di sini titik tekannya ngoten. Mereka hanya cukup wis pokoke kewajiban yang dikenakan kepada mereka itu bisa dilakukan berupa istiqomah kan ngoten to. Saged istiqomah niku pun cekap ngoten to. Wis gak perlu menuntut hak, karena sebelum menuntut itu kan sebetulnya hak kita sudah diberikan, sudah dicepakno bahasanya kan ngoten. Nah akhirnya mereka niku wau cenderung ya hanya mementingkan kewajibannya daripada menuntut hak, karena kan niku wau kalau hak jadi napa ini lebih baik bagimu. Jadi awakmu ibadah, awakmu melaksanakan kewajiban tadi itu kan lebih baik daripada permintaanmu berupa nasib baik dan keinginan dunia atau akhirat. Jadi kalau orang-orang arif kan ngoten. Jadi walaupun toh njaluk swarga yang mungkin bagi orang-orang awam itu kategorinya ikhlas nggih, yang di pembahasan sebelum-sebelumnya bahwa kepingin mlebu swarga didohno teko neraka niku nggih kategorinya sudah ikhlas, tapi bagi kaum arifin, bagi orang-orang makrifat itu belum. Titik tekannya di sini adalah kewajiban ataupun pemenuhan kewajiban kepada Allah tanpa menuntut hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu al-husnu ala fuqdanit ta'ah ma'adamin nuhudi ilaiha iku min alamatil ightirari. Sedih karena kehilangan kesempatan berbuat taat namun tanpa disertai upaya untuk bangkit mengerjakannya,
merupakan salah satu tanda tertipu. Min alamatil ikhtirari, setengah saking pira-pira tetengere kejelomprong kan ngoten. Kesedihan seperti ini biasanya merupakan akibat ketergantungan atas sesuatu yang tidak ada wujudnya. Inilah kesedihan semu yang biasanya disertai dengan tangisan yang juga semu. Dalam pepatah disebutkan, berapa banyak mata yang meneteskan air mata, tetapi hati tetap keras. Orang yang bersedih semu itu akan merasa aman dari makar Allah yang tersamar. Allah akan menahan apa yang berguna baginya dan memberi apa yang membuatnya sedih dan menangis. Dengan begitu ia menganggap baik ahwalnya dan menganggap dirinya berguna. Adapun kesedihan yang tulus dan sungguh-sungguh adalah yang mendorong kepada ketaatan dan diiringi dengan tangisan yang benar. Ini adalah makom para salik. Abu Ali Ad-Daqqaq yang selalu bersedih menuturkan bahwa ia meniti jalan Allah dalam sebulan seperti orang yang belum pernah menempuh jalan Allah selama bertahun-tahun. Jadi niki termasuk thariqahe Asyadili nggih. Termasuk thariqah Syadiliyah, ini termasuk thariqah saking Ahmad Asyadili nggih. Termasuk Abul Hasan Asyadili niki thariqahnya seperti ini. Jadi yo kak pati nangisan kan ngoten. Karena ada beberapa thariqah itu yang harus nangis. Kudu nangis, Pak. Untuk menyatakan bahwa kita itu penuh dosa, kita itu penuh salah. Tapi untuk Abul Hasan Asyadili ini adalah menentang itu. Jadi salah satu nopo tokoh yang intinya ngono santai, intinya menjalinnya dengan santai. Jadi kak atau cenderung nggih banyak guyu lah, banyak mesem, banyak mesem. Dan nggih sama-sama benar, yang nangis itu nggih bener, sing guyu niki nggih bener. Tergantung awake dhewe milih sing pundi kan. Karena niki faktanya lek nangis mung ketun tok tanpa ada tindakan untuk merubah, tanpa ada tindakan untuk lebih baik, ya buat apa menangis kan ngoten. Pepatah kan ngoten, berapa banyak mata yang meneteskan air mata tetapi hati tetap keras. Kan sing dibutuhno nangis itu kan atine, Pak. Duduk luwe, duduk netese luh bukan. Ini salah satu thariqah Syadiliyah. Qalhumal arif man idza asyara wajatal haq aqrabu ilaihi min isyaratihi. Falil arif man la isyarata lahu fi fanaihi fi wujudihi wa antiwaihi fi syuhudihi. Tidak disebut arif, tidak disebut orang yang makrifat. Orang yang jika memberikan isyarat ia merasa Allah lebih dekat daripada isyaratnya. Namun orang arif adalah orang yang tidak mempunyai isyarat karena telah sirna dalam wujud Allah dan lenyap dalam penyaksian terhadap Allah. Memberi isyarat ialah menunjukkan sebagian rahasia Allah dengan isyarat. Merasa Allah lebih dekat, berarti ia merasa bahwa Allah selalu hadir bersamanya dan tak pernah gaib. Bahkan serasa Allah memperhatikannya saat ia menunjukkan sebagian rahasia ilahi itu. Tentu orang seperti ini bukanlah seorang arif yang sesungguhnya. Karena ia selalu merasa dirinya ada dan kekal. Pola pikirnya masih seperti orang yang mahjub. Karena mengandaikan adanya wujud sebanyak yang menunjukkan, wujud objek yang ditunjukkan dan wujud media yang digunakan untuk menunjukkan. Selama ia sadar dengan akalnya bahwa ia sedang menunjukkan sesuatu, yaitu Allah, yang ditunjukkannya melalui media ucapan,
Maka artinya selama itu pula ia tidak merasa dirinya sirna dan fana karena ia belum keluar dari ranah indranya. Isyarat lebih halus bentuknya daripada ungkapan, karena ia sekadar pertanda, bukan pernyataan. Isyarat kerap digunakan oleh ahli tarekat di antara mereka saat mereka berzikir. Mereka telah dibukakan oleh Allah rahasia-rahasia tauhid, ilmu laduni, dan pengalaman-pengalaman yang didapat melalui perasaan. Orang yang mengisyaratkan sesuatu namun selalu memperhatikan isyaratnya, walaupun ia sadar bahwa Allah lebih dekat dengannya dan tidak gaib darinya saat ia memberi isyarat, maka orang ini tidak arif. Ia tidak lenyap dalam penyaksian terhadapnya. Orang arif sesungguhnya ialah orang yang nampak tidak memiliki isyarat sama sekali, walaupun isyarat itu terjadi darinya, karena ia telah melebur dan fana dalam wujud Allah. Ia lenyap dalam penyaksian terhadapnya. Maknanya, seorang arif sejati ialah orang yang sirna dari isyarat, yang diisyaratkan, dan alat isyaratnya. Jika terjadi isyarat darinya, ia tidak menyatakan dan tidak merasakannya, karena yang mengisyaratkan dan yang diisyaratkan saat itu hanya Allah Ta'ala. Di sini ia sedang melebur dengan penyaksian terhadapnya, bukan malah memisahkan diri dari sana. Maka dari itu siapa yang melakukan hal ini berarti ia tidak lagi akan melihat dirinya sendiri. Syekh Yusuf Al-Ajami berkata, siapa yang berbicara di makom peleburan berarti ia seakan tidak berbicara. Yang berbicara adalah yang maha hak melalui lisan hambanya, yang sesuai dalam hadis qudsi, denganku, dengan Allah hambaku mendengar, denganku pula ia melihat, denganku pula ia berbicara. Seseorang dari mereka ditanya tentang kefanaan diri, ia menjawab, keagungan dan kemuliaan Allah tampak pada diri seorang hamba sehingga membuatnya lupa dunia dan akhirat, derajat dan ahwal, makom dan dzikir, dan ia merasa fana dari segala sesuatu, akalnya, dirinya, bahkan fana dari kefanaan itu sendiri, sampai ia merasa tenggelam dalam keagungan ilahi. Ilahuna wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi lek sik ngaku wallahu ilaihi min hablil warid, kan ngono toh? Biasa bahwa Allah itu lebih dekat dari urat leher, wih berarti turun arif. Karena ketika arif tidak sama sekali tidak memberikan isyarat. Jadi kalau ini yang terpraktek itu kan ngeten. Di bahasanya mbuh dijaluki tolong, mbuh mengomentari sesuatu atau meramalkan sesuatu lah. Kalau tiba-tiba terjadi atau dijaluki tolong tiba-tiba hasil. Intinya ya dia tidak merasa apapun, yang levelnya sudah ya wis kak rumangsa kak duwe apa-apa, bukan hanya ucapan, bukan hanya pernyataan, levelnya sudah dzauq, levelnya sudah rasa. Dereng kula sampean kabeh durung ngalami lho, jauh gak iso bayangno. Makanya ojo dibayangno soalnya turun tahun lalu. Ngoten monggo sing kirang jelas. Ora maktis ngono sama. Monggo ya, Tris.
Ini Cak Kupron. Saris.
Iya, Riz. Kata jika seorang hamba tulus dalam amalnya, dia akan mendapatkan manisnya amal sebelum melakukannya dan ikhlas dalam amalnya. Dia akan mendapatkan manisnya amal di saat mengerjakan. Ini masuk saking tulus niki nopo dalam beramal niku harus nopo ditoto asin ini keras tawakal untuk Tulus kan paham ya. Bagi saya tulus dan ikhlas itu kan mirip. Begini kata-katanya sotik. Qala Abu Turab, idza sodako al abdu fil amal wajada halawatahu qabla ayyamalahu wa idza akhlasa bihi wajada hawalatahu waqta mubasyaratil amali. Di kono kata-katai tulus, lah di kene kata-katai sotik utawa pener utawa apa? Ya betul, sotik kan betul ataupun benar. berikutnya itu dia akan mendapatkan manisnya amal itu sebelum mengerjakan kan sudah merasakan manisnya. Apalagi setelah melakukannya dia mendapatkan manis. Aku gambarno pena ya Tris. Kan banyak orang itu yang kepingin hobinya itu menjadi pekerjaannya. Paham? Yang hobinya itu menghasilkan uang, ya toh. Tapi faktanya hari ini di dunia kerja itu kan rata-rata kerja kan gak sesuai ambil hobi. Berdasarkan kebutuhan toh, wong kerja toh. Nah, akhirnya ini dua hal ini kan ngono. Jadi dilalah dikai penggawean kuwi sing sesuai hobinya. Utawa hobinya menghasilkan uang, bahasane ngono wis. Ya toh. Akhirnya ketika ono tender, ketika ono job, contoh pelukis lah, gampang, pelukis ya. Kan iki dorong nglakoni penggaweane wis seneng toh. Karena hobinya itu kan menghasilkan uang. Jadi sik dorong nglakoni iki lho wis bunga. Wis ngrasakno manise kan ngono. Nah, ketika melakukan ndah niyo kan ngono. Aku sedikit menambahkan. Tentu letak dia betul kan ini kan pembahasannya mengalir pulau pasti dari itu kan kuatan hubungan wanci melampaui kan awalnya namun benar terus ini melampaui ya disertai dengan bidang kan ada dan terus kemudian letak dia betul bertambahnya kesayangan kalau karena kan itu hubungannya kalau
dikerami kalian Allah Ta'ala itu berikut apakah dengan beranggapan kalian oleh aku melakoni bahasa amal ini lah yang otomatis dengan biasa merasa lebih baik merasa lebih baik kan tanda kutip rasa ikhlas itu kan ikhlas itu berikut menanggapi sejajar luka saking pasal 73 ini. Kalau tiba-tiba muncul ziyadatul khair itu teko ungkapan sing pundi? Ini lalu pemahaman pula. Ya. Kalau pula pelajari ya, ketika dia itu tulus, nanti melampaui katakanlah pendahuluan ya, amal. Ya. Dari melampaui itu punya rasa sing oke oleh ini sama bikin terus begitu melampaui kan teman-teman sekali punya perasaan senang nah otomatis kan beranggapan sesuai dawuh tulung ketika melampaui amal otomatis kan akan bertambah kebaikan setelah amal itu dilakukan artinya amal yang dilakukan itu kan kurang baik pahala amal itu kan perilaku yang macam dilampaui nah otomatis kan rasa ikhlas itu sebenarnya kan balik apa enggak bertambahnya kebaikan ya berarti kan ada dijelaskan saat mengerjakannya nah ini ngapain itu bebon belum dorong connect Mas Aris. selanjutnya berarti dia sudah tidak melihat berharap agar amal tersebut terus berlangsung sementara dia merasa nikmat dan wujud di dalamnya dan itu kan tambah dari ramai amal tadi Iya. kan hubungannya kali tambah kesayangan nah korelasi diterimanya amal kali itu kan berubah dengan kemarin Dorong connect. Intinya itu kan retoriknya dikatakan dari apa yang mau itu pun merasakan benar Anis. terus berjualan manusia ketika mengerjakan jika seorang hamba tulus dalam amalnya dia akan mendapatkan manisnya amal itu sebelum mengerjakannya betul jika ia ikhlas dalam amalnya dia akan mendapatkan manisnya amal saat mengerjakan terus pertanyaannya yang tadi nah apa namanya ini kan pas ngepancing lampai tapi hubungannya kali dia ada tuh kayak bantu ini kan biasanya kan jauh-jauh kalau ada itu kan ada yang lampai amal kan pasti bertambahkan kebaikan dan perilaku dari nah memiliki sebenarnya memiliki dan warga baratnya dia juga tidak layak bicara maka amal tersebut terus berlangsung merasa nikmat dan lucu di dalamnya tapi kalau kondisi bertambah
contoh wong itu senang maca Quran. Amal lah. Ini contoh amal saja. Contoh amal ini. Kalau contoh maca Quran. Lah wong tulus pancene kepengin maca Quran, pancene senang maca Quran. Ketika tulus itu sebelum budal maca Quran itu senang kan? Karena memang dasarnya wis senang. Artinya tidak ada tendensi apapun menjadi kepingin tenang maca Quran. Menang kan? Ini wajar. Tapi lah ikhlas ya. Bisa saja memang berangkat iman ya aslinya ya kapan saya senang banget. Atau mungkin ada tendensi sampai warna kaki lah atau apapun lah tendensinya kepingin suci atau kepingin apa orang tapi kan di perjalanannya memang orang memang yang dilalui ikhlasan ya Allah akhirnya ya merasa banyak yang akhirnya dalam prakteknya tadi kan tanpa ada tendensi apapun itu orang ikhlas sebenarnya. Terus paragraf berikutnya si terakhir. Sekalipun telah merasakan manisnya beramal, seorang hamba tidak layak untuk terlena dan merasa bahagia terlebih dahulu. Artinya ketika Niko katakan enak baca Quran atau senang baca Quran, yang di pasal itu menyatakan bahwa ketika Allah itu ngerasa senang, ngerasa nikmatnya melakukan amal itu menjadi tanda bahwa itu diterima amal dasar dia tersebut dari kalimat berikutnya ia juga tidak layak berharap agar amal tersebut terus berlangsung lantaran ia merasa nikmat dan itu jadi uang sahabat itu Allah tahu di ngerasa nikmati sholat itu ketika sudah 20 tahun gitu. Rasa nikmati maca Quran gitu. Ketika sudah sekitar 20 tahun. 20 tahun. Kita harus merasakan nikmatnya. Ya Allah, bisa jadi berangkatnya tendensi nikah ikhlas, tapi di dalam ketika sudah berjalan 5-4 tahun harus ikhlas tanpa ada apa. Karena senangnya nikmat. Kalau dari undang biasanya nikmat. Kalau ketika sudah merasakan nikmatnya menurut ya sih proses nikmat yang tidak ada dari apapun seakan itu menjadi hidupnya menjadi buah dari amal ini menjadikan seakan-akan amalin awal diri jadi modal dari awal diri diterima dalam amal akhirnya memang ya juga tidak boleh berharap bahwa agar amal tersebut harus langsung lantaran dia merasa karena hal itu bisa merusak keikhlasannya dalam beribadah. Kalau itu akhirnya ketipu dengan nikmatnya masyarakat justru lagi ya sehingga fokusnya kan karena ketika wis bener-bener wis nang mengerat kan wis ora ono nikmate ibadah karena di makom anak wong sing wis anak itu kan kabeh beribadah itu kabeh beribadah karena dia wis cara bahasa kita ini bener-bener waktu wis penak wis ketemu Gusti Allah itu akhirnya kan itu mencoba kalau saya fokus di sana fokus pada Quran senang untuk sholat ini hanya dari saya belum capai
dia tidak kan bukan lagi kita fokus ke sananya oleh paling fokuskan lakon gitu bahwa nikmatnya lakon karena harus seperti itu ketika tertipu awit nikmatnya maca Quran nikmatnya sholat akhirnya kan malah seakan-akan gak ikhlas seakan-akan malah ini diharapkan adalah perasaan enaknya maca Quran perasaan nikmatnya sholat ada pengharapan juga ketika melakukan sholat mengilah ketika melakukan maca Quran yang diharapkan kan ada justru perasaan nyaman perasaan nikmatnya Jadi aku dari jadi naik perasaan berarti selama ini secara pribadi ini kan berji menjadi ngawur loh pribadi kan terkadang ibu rawat itu yang senang mengatakan kan balik malah ada tentang pembahasan yang kan kalau ingin dikawalkan kalian bagaimana ada indikasi istidrama ya Bu kan ini cuma kan ojo guna ojo seneng kan berarti dengan diparingi ayam dengan diparingi tentrem karena tadi bisa jadi itu sangat buat dari amal dari lapan kita berarti itu kan ya balik malah itu pembahasan kita kalau ini yang kita awalkan bisa jadi itu bisa jadi ya belum tentu bisa jadi berat bisa jadi memang benar buat amal ya tidak ada yang bisa memastikan bahwa nikmatnya amal nikmatnya maca Quran atau sholat atau apapun tadi kan kita tidak tahu itu benar-benar istirahat atau benar-benar buah dari amal itu kesimpulannya bahwa ini kan rahmat awalnya kan itu orang ini ngocok itu terus kan kalau jangan arahkan ke tambah yang ketakusan terus kok tak oleh apa itu yang berlangsung kan bukan berarti tak oleh ketika mau kalau prosedural ya terjemah yang lain mau masuk ketika harus melakoni maca Quran selama 20 tahun melakoni sholat selama 20 tahun dan merasakan nikmatnya terus kalimat selanjutnya tak oleh berharap bahwa ini terus lanjut yang artinya ya terus apa terus gak dilakoni ketika harus melakoni 20 tahun apa boleh tidak dan tidak bahasa tidak berharap tapi ya bukan berharap bahwa keistiqomahan sudah 20 tahun ini awet dia kalah terus apa bukan lagi umpama lanjut sampai 30 tahun ya tetap tuh tapi harapan untuk ini berlanjut itu dilarang harapannya saja bukan maksudnya merasa nyamannya harapannya bahwa ini akan terus berlanjut kenikmatan ini akan terus berlanjut dengan membaca Quran dengan sholat malam ini lah yang dihilangkan kalau memang harapannya lagi harapannya nang pangeran bicara pangeran boten mengejar nikmatnya bicara pangeran dari mana kalau sholat Quran ini kemudian
kalau kita mengatakan makalah yang mengatakan kesulitan dan kefakiran pokoknya kangelan itu kan riyoyone kau ini gue pribadi hubungannya itu pribadi karena hubungannya itu Pak. Ida arata an ta'rifa qadraka indahu hal anta al minal maqbulina as-sa'ada. Ida arata arikalan ngersake sapa sira an ta'rifa ing yen to ngaweruhi sapa sira qadraka ing kira-kirane sira indahu ing dalem ngarsane Gusti Allah. Hal anta apa ta utawi sira iku minal maqbulina setengah saking pira-pira wong kang ketampa as-su'ada ikang bejo au minal mardudina utawa saking pira-pira wong kang ketolak al asqiya ikang susah. Pangdur mongko ningalana sapa sira fima ing dalem perkara fimada ing dalem perkara iki muka kang manggenake sapa Allah ing sira. Min taatin bayane saking taat au diddiha utawa saking suwalike taat. Pamangkana min ahlil sa'adah paman utawi sapane wong iku kana ana sapa man iku min ahli sa'adati saking ahline kabejan wal qabilir lan kentampa istiqmalahu mongko nglakokake sapa Allah ing man maulahu ing pangerane man bima ing dalem perkara yurdihi kang ngridani sapa Allah ing man anhu saking Allah min anwa'i taati bayane saking pira-pira purnane ketaatan pamangkana lan utawi sapa wong iku min ahlil syaqawati saking ahline susah, saking ahline kejelekan, istimalahu mongko nglakokake sapa Allah fima ing dalam perkara yuskhituhu kang apa benci kang apa sengit sapa Allah ing man alihi ngatasé Allah min anwa'il mukhalafati bayane saking pira-pira warnane maksiat lah. Kan susah di sini bukan susah sing fakir Pak. Ini kalau kita beda ini kan hubungannya tentang amal Iya. ya jadi itu kan hubungannya tentunya Iya. Susah nih iki ahli susah iki ahli. Iya. Dilalah gak iso Pak. Ya mungkin kepingin